Asal-usul nama Indonesia. Asal-usul nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara, Kepulauan Tanah Seberang, nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa, pulau, dan antara, luar, seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza Insinyur Al-Jawi, Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, Luban Jawi, kemenyan Jawa, sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Stira sumaterana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samatra, Sumatera, Sholibis, Pulau Sulawesi, dan Sunda, yang disebut Kuluh Jawi, semuanya Jawa. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIAA, BI, Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, 1819-1869, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, 1813-1865, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAA. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang, sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia, Indische Archipel, Indian Archipelago, El Archipel Indian, atau Hindia Timur, Oost-Indie, East Indies, Indes Orientales. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu, Malaysia Archipel, Malay Archipelago, El Archipel Malais. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlands-Indië, Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 memakai istilah Tu-Indo, Hindia Timur, untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Asal-usul nama Indonesia. Edward Dowes Dekker, 1820-1887, yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20.
Dalam Jaya volume 4 tahun 1850, halaman 66-74, ER menulis artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian and Malay Polynesian nations. Pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu ER menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, a distinctive name, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. ER mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia, Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Dalam Jaya volume 4 itu juga, halaman 252 break 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago, Kepulauan Hindia, terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang ER, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Dalam Jaya volume 4 itu juga, halaman 252 break 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago, Kepulauan Hindia, terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang ER, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. ER sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia, Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. ER berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu ER memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mr. ER menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-Pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Ketika mengusulkan nama Indonesia agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian,
1826-1905, menerbitkan buku Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipel, Indonesia, atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu, sebanyak 5 volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedia van Nederlandse di tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan Pribumi. Yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesische, pelafalan Belanda untuk Indonesia, juga diperkenalkan sebagai pengganti Indische, Hindia, oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven, 1917. Sejalan dengan itu, Inlander, pribumi, diganti dengan Indonesier, orang Indonesia.